Saya Jebo, saya Sion. The story never been told. Yo, yes, akhirnya ya, syuting juga di luar. Di luar. Terus menikmati udara Bandung yang sejuk di pagi hari. Kita di mana? Di Bandung ya? Di Bandung, tepatnya di Gedung Sate. Gedung Sate. Ikonik Bandung ya? Betul. Ikonik Bandung. Ini episode sekarang kita baru bisa menikmati sejuknya udara di pagi luar. hari. Jam 6 pagi dong. Nah, karena kabut tinggal kabut. Udah hilang. Karena kita syuting di depan Gedung Sate. Gedung Sate itu adalah gedung yang ikonik di Kota Bandung. Karena pembangunannya itu 4 tahun. Selama 4 tahun. Cepet oke ya? 1920 sampai 1924. Borongan juga ya? Borongan ya kan. Borongan ayam mandorna cuan gede. Mandor. Motor. Matador. Ya? Oh, matador. Nah, Gedung Sate ini tuh ada 6 tusuk sate ya. Karena yang di atas ya buat teman-teman yang nggak tahu nih. Ya, nanti bisa dihitung dah. Tinggal di googling itu tuh ada 6. 6 5, 4, 3, 2, 1. Tapi agak apa dempet ya? Apanya? Ya, dempet gitu ya. Ya, dempet karena mungkin ada slip gaji. Ada katanya ada jandonya juga di situ. Ada ya. Jando mudo. Jadi kenapa 6 tusuk sate? Karena itu pembangunannya menghabiskan biaya 6 gulden. 6 gulden 4 hari. 4 tahun, 4 tahun, 6 gulden, dan arsiteknya itu juga sangkuriangnya 4 hari mah ya. 1 hari 1 malam kan. Ngegulingin Tangkuban Perahu. Mungkin nanti kita juga akan syuting di Tangkuban Perahu. Pengen sih ya. Mahal tapi Tangkuban Perahu masuknya mahal. Pasti nanti mau kalau masuk ke Tangkuban Perahu. Wah, ini mas langsung dari luar negeri. Ini harganya mahal. Banyak yang komplain gitu. Banyak yang komplain kalau orang yang foreign gitu ya, gitu. Banyak yang komplain masuk ke Tangkuban Perahu itu mahal ya. Mungkin tapi bisa, saya mah suka jalan pinggir, ada jalan pinggir. Kalau lokalan ya bisa lah ya. Banyak gitu kayak teman-teman dari Malaysia, Singapura, terus yang dari luar negeri juga ya, dari Europe gitu, banyak yang anjir kok agak ekspensif ya. Ekspensif mahal. Ya mahal, agak lumayan lah, padahal kan ya cukup mahal deh gitu. Iyalah, untuk memperkenalkan kota sendiri juga, kota Bandung juga ya, Jawa Barat lah ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang kota Bandung dan Gedung Sate. Kita akan berbicara tentang salah satu kota yang sangat ikonik di Inggris sana, Manchester. Eropa juga. Dan Eropa apa disebutnya? Makunian. Kalau di Liverpoolian. Liverpoolian. Iya. Makunian. Ya, kita akan membahas tentang. Saya pikir Makunian tuh orang Liverpool. Oh, enggak. Liverpoolian udah pasti. Udah pasti. Makunian itu Manchester. Karena kita akan membahas tentang Manchester. Aman ya tim yang sangat paling bersaing itu. Oh, bersaing? Gengsi. Manchester sama Liverpool kan paling gengsi ya. Gengsi karena kan kota Manchester ini dibuat itu kota yang benar-benar industri ya. Revolusi industri pernah terjadi di sana kan. Ya. Dan kota Manchester ini tuh paling penghasil kapas terbaik di seluruh Eropa. Kapas. Manchester. Awalnya kan banyak pabrik tuh di Manchester itu. Semenanjung. Dan warganya itu ya sangat bergantung terhadap pabrik kapas tersebut. Tapi akhirnya pabrik kapas tersebut bangkrut, sempat mengalami kebangkrutan, dan akhirnya jati diri Manchester itu sempat hilang, sempat redup. Liverpool, dataran Liverpool ya lumayan ya. Iya, Liverpool kan berada di pelabuhan. Nah, si Manchester sendiri akhirnya mah mempunyai identitas lah, terangkat lah ya sama yang namanya musik dan sepak bola. Nah, sebelum terangkat itu kan, si Liverpool nih, kotanya itu kan emang berkembang mungkin ya. Ya, kota pelabuhan, jadi banyak yang bisnis, banyak yang transit lah ini itu. Pendistribusian kan. Ya. Terus kan si
kingdom ya, kerajaannya mungkin bikin kanal-kanal buat mendistribusikan jadi si kapal-kapal dari seluruh dunia atau dari bisa langsung menuju ke kota masing-masing. Masuk lah ya, ada dibikin kanal yang ke Manchester ya. Manchester dan akhirnya si Liverpool itu mengalami kerugian karena pemerintah kota akhirnya langsung aja ke Manchester pendistribusian itu. Biasa yang dapat pajak si Liverpool jadi nggak dapat gitu akhirnya mah. Jadi berarti kalau istilahnya agak panas juga di sana mungkin ya. Di sana ada si Liverpool sama Manchester dari zaman ada historinya lah. Ada zaman historinya lah di mana ya persaingan ekonomi kan akhirnya kan sampai ya mungkin yang dari supporter asli dari sananya udah agak gesekan guntrang gitu kan bahasa Jermannya kan. Iya. Terus kalau yang mungkin dari negara dari kita misalnya dari negara Indonesia juga ada ya. Liverpool sama MU tuh kayak yang malas ketemu tuh. Iya, padahal jauh ya. 5 juta kilo dan harus ya enggak gitu juga lah ya, Pak. Ya, maksudnya ya kalau mereka kan punya histori kenapa mereka bersih tegang lah. Akhirnya dibawa ke tribun sepak bola. Nah, di Manchester itu memang sangat terkenal akan nontonnya di TV deh ya. Nontonnya di TV lagi enggak langsung. Kirain TV-nya langsung masuk gitu kan. Banyak kanal-kanal yang memang kanal itu tuh menghubungkan antara musik dan sepak bola. Ya. Kanal-kanal sungai, berarti kanal mah sungai mungkin ya. Ya mungkin ya. Kalau di Inggris kan sungai yang lumayan lah, lumayan gede tapi mana ya? Gede tapi gede kecil juga atau enggak pelabuhan juga lah. Kayak di Palembang mungkin lah ya. Nah, kayak gitu Ampera lah ya. Makanan ayam makan. Tapi Inggris itu di Manchester itu sangat kendaraannya tuh ada kendaraan khusus kanal namanya Wexy. Wexy itu adalah water taxi. Water taxi. Kalau di New York kan banyak taxi gitu kan. Nah, betul. Dan ya itu tadi warna kuning menyerupai yang ada di New York gitu. Wexy itu water taxi yang memang bisa jadi alat transportasi warga Manchester ya mungkin wisata turis ya, terus ya masuk ke daerah-daerah lain juga ya, terus daerah-daerah lain. Apa sih? Kayak tadilah pendistribusian dari misalnya dari beberapa negara rempah-rempah mungkin ya ke zaman perang mah gitu atau zaman apa rempah-rempah atau semua distribusi nggak ke suatu tempat di Liverpool misalkan atau di London atau kemana gitu kan. Ini langsung jadi udah ya enak sih sebenarnya mah ya jalur distribusi. Manchester kan ada dua icon kan. Pertama dari musiknya ada Hacienda. Yes, Hacienda kan dari sepak bola berawal dari Newton Heath. Iya. Newton Heath. Jadi Newton Heath itu pegawai kereta yang ya pegawai tetap dari produk kelas pekerja. Ya. Itu kebanggaan si Manchester sendiri itu awalnya original dari situ. Originalnya dari situ memang dari ya akhirnya mengharumkan nama kota Manchester sendiri. Sebelum ada Manchester United sama Manchester City. Tapi akhirnya si Old Trafford sendiri sekarang jadi ikonnya kota Manchester. Betul. Meskipun sekarang apa tadi timnya Newton Heath. Jadi memang itu ikonik banget ya. Ikonik banget kalau dari sepak bolanya. Terus di Liverpool juga kan? Udah bola juga kan? Ya, udah sepak bola banget. Sepak bola sama musik juga kan? Musik juga kental. Ya. Kental lah, sohib kental lah. Sohib kental. Tapi hampir semua Inggris memang seperti itu, ayah. Musik dan sepak bola itu nggak bisa dipisahkan. London kan ya ada Manchester. Kota-kota kecil yang di Midlands juga sama kan ya nggak bisa dipisahkan lah. Gitu juga. Dan Pak memang kenapa kita ngebahas Manchester karena unik lah. Sekelas Sheikh Mansur, Raja Minyak aja membeli Manchester City. Padahal klub yang ya dia bisa beli klub dari London kan ada West Ham, tapi dia belinya Manchester City. Berarti ada keunikan lah di kota ini gitu kan. Sampai kemarin champion ya? Iya, champion. Itu diberangkatin supporternya gratis. Kayak di sini. Kayak di Indonesia gitu ya. Tapi kita mah tetap si Pei berangkat kan? Si Pei berangkat. Ketemu langsung Kun Aguero berangkat dari Lembang. Kun Aguero? Si Kun. Ada kan? Si Kun yang kawin. Nah, salah satunya itu. Jadi memang si Manchester sendiri ini balik lagi ya kuat banget sama yang namanya skena musik sama. Emang sedikit agak berbeda dengan Liverpool kalau si Manchester ya. Kalau Liverpool kan dari kebangkitan dari si The Beatles ya. Iya. The Beatles, oke. Atau apa sih yang lagunya NYWA gitu kan. Oh, You Never Walk si bandnya apalah gitu kan ya. emang yang paling hits di Liverpool ya.
selain ada Case, ada Lightning Seed gitu kan ya. Iya. Era kesini ya, nanti Oh, kita itu bahas ya, juga ya, era ya, kesininya. era kesini. Ada DLA gitu kan. Hmm. Nah, yang Manchester ini nih, Manchester ini yang emang pergerakan si scene musiknya emang ngeri ya pas Ah, British Invasion lah. ya. Bukan Invasion ya. Invasion ini apa? Udah saat lagi jadi lagu Sweat, British Invasion. Lain ya tanya Bukan sisi Nah itu fashion. British Invasion yang ke sekian lah misalnya Ya, yang ya, ketiga ya. atau yang keempat lah. Nah itu sih yang disebut dengan Manchester gitu kan. Manchester Sound. Manchester Sound. Mungkin band-band dulunya ada Herman and Hermits. ya The Kermit. Kermit. Nah, yang sekarang kita bahas nih si Manchester ya. ya. Kita bahas tentang musik mungkin ya. Oh, musik Si yang bandnya, terus si stylenya, Ya, terus ya. Kalau di Manchester itu memang awalnya tuh musik yang mendominasi Manchester tuh awalnya apa sih ya? Ya kan teman-teman nggak tahu kan ya. Kalau di London kan, London ada blues mungkin kan ya. ya Di blues, R&B, gitu, R&B, jazz, di ya. Liverpool juga di R&B ala Motown gitulah Nah. pokoknya. Terus ala Motown ya. Ya, mungkin ya si Manchester mungkin belum rock paling ya. Ya, masih rock. Terus ya itu si Manchester kan sebenarnya kegelisahan anak muda gitu. Ya, ya. Ketika semua musik yang ada di visual atau yang ada di audio semua hampir sama gitu kan, kayak band-band yang kebanyakan sih emang kayaknya apakah saya nggak tahu kehidupan orang sana ya. Emang jadi pengen jadi artis atau pengen jadi apa Ya, sama ya. aja mungkin ya kayak kayak di kita gitu gitu kan, ada jiwa ayo. ingin pengen jadi wannabe lah gitu kan. Ketika ya itu pergerakan ketika si Sex Pistols yang di London tahun 76 lah mungkin lah. Dia bikin konser itu yang jadi ngerubah si mindset semua anak muda di UK. Di UK. Heeh. Ya. Nah, datang ke Manchester gitu kan. Dari Manchester maksudnya dia ngelihat di Manchester gitu kan. Manchester aja Sex Pistols di London udah ngepang, Ya. attitude, terus lagunya edan we gitu. Nggak formal gitu masuk TV teh gitu kan. Oh ya, yang biasa pakai dasi Masih mungkin. dasi gitu kan, pakai dasi gitu. Ini lebih ke rebel Itu mungkin. tahun masih rebel. Sebagian udah mulai mengadopsi. Nah, ketika masuk ke Manchester, yang pertama sih Joy Division ya. Joy Division dulu. Joy Division yang yang dari si rekodnya tuh Factory ya. Factory Record. Nah, Factory Record. Ada Joy Division, ada apa tuh Northside. Northside kesininya. Jadi yang awal triggernya si Manchester ketika London nih punya Sex Pistols mungkin ya. Iya. London punya Sex Pistols, terus ya sebelumnya kan ada Beatles, ada Rolling Stone gitu Rolling di Stone lah. dataran yang lain gitu Iya. kan ya. Terus si Manchester ini anak-anak mudanya ketika si Pang udah Sex Pistols misalnya, ada Joy Division. Oh ya, Joy Joy Division. Division yang ngepost Pang gitu. Ya. Jadi dia ada bagian posnya gitu kan. Ya. Ada bagian posnya tapi nggak pakai ini, nggak Pakai pakai ini portal. nggak pakai portal posnya sama tuh ya. pos satpam. Jadi itu sub genre dari ngepang tapi dia pengen ya nggak tahu lah. Ya. Kalau dengerin musiknya emang Jadi nggak sama gitu ya istilahnya agak punya karakter berbeda punya mungkin ya, karakter tentang- disebut ngepang kayak Sex Pistols enggak gitu kan. jadi punya Terus ngepop juga enggak gitu. punya Terus cita rasa tersendiri nah, lah ya. dia bikin yang jadi triggernya si Manchester gitu kan kayak si Joy Division. Ya, Joy Division itu istilahnya kan anak emasnya si mungkin ya kayak di si Factory Factory Records ini Factory kan Record itu memang kan salah ya- satu record yang paling punya jasa lah terhadap Betul. skena Manchester. Manchester itu. Nah, si dua album kalau nggak salah ya si Joy Division, terus si Ian Curtis-nya meninggal kan, bunuh akhirnya diri gitu kan. bikin si Nah itu Bernard Sumner, si Peter Hook sama satu lagi siapa? Asep Sudaya Asep sama Jebo Akbar. dia bikin lagi lah, ya kan? Nah, yang di sana pergerakan si Manchester tahun 80 ya, ketika mungkin 76 Sex Pistols, terus Joy Division ngadopsi post-punk yang bikin anak muda di seluruh dataran Inggris juga melihat gitu kan. Apa nih? Wah, ini gitu Selain berbeda. Selain ada yang agak
Cure Head atau Gothic Head atau apalah gitu kayak The Cure-nya udah ada gitu kan. Romantik lah ya kayak gitu ya. Yang kayak ada si Joy Division dengan setelan sama itu. Ya. Setelan pakai ya pengen jadi artis lah gitu kan. Kan misalnya kalau kayak itu mau tampil tuh harus gaya harus jadi kan style ketika Joy Division mungkin ya main di acara atau di siaran langsung TV gitu kan, acara-acara dahsyat lah ya, acara-acara lokal TV-nya gitu kan. Kalau di Inggris kan emang kayak gitu, kayak Top of the Pop gitu kan, kayak acara-acara talk show yang lain ada band gitu kan, itu mereka menampilkan masih menampilkan gaya yang dia masih belum ada jati diri nih. Oh iya, masih ikut-ikutan pengen harus gaya. Pengen kayak Sex Pistol, edan brutal pisan dia. Iya. Sex Pistol ngepang banget, tapi dia alim tapi tak alim gitu. Iya. Jadi bingung ya. Alim tapi tak alim hoyong. Jadi dia mungkin masih labil dari secara ingin menunjukkan itu si Joy Division, saya berpenampilan seperti apa, masih mencari. Tapi itu yang orang lain dengerin, terus ya orang penikmat musik di dataran Inggris terus di Eropa sampai dunia, dia dapat kok ada band kayak gini gitu kan. Akhirnya tuh dunia melek gitu ya. Melek gitu kan. Pas si Ian Curtis meninggal kan itu jadi tambah bigger lagi gitu kan. Ya, jadi si Joy Division yang masih ya istilahnya dia baru bikin recording terus ya 2 album kalau nggak salah ya Unknown Pleasure sama satu lagi tuh apalah gitu ya. Nah itu kan yang membuat gebrakan baru di Manchester di Manchester gitu, anak muda si Manchesternya istilahnya agak-agak band udah gitu ya band ya. Dia udah mulai masuk ke ranah band ketika udah ketambah lagi ya itu yang tadi si Ian Curtis meninggal ya. Jadi kan ya udah pastilah mungkin ketika band yang lagi naik daun terus meninggal, banyak media, banyak orang tambah fokus gitu ke band gitu ya. Terus lagunya aneh gitu. Sampai di US juga diterima gitu. Si Joy Division sebenarnya kan kalau nggak salah si Ian Curtis meninggal tuh beberapa hari sebelum mau tour ya, kalau nggak salah ya mau tour ke US. Setelah Sex Pistol duluan tour gitu kan, terus ya istilahnya anak muda lah, selain Rolling Stone sama Beatles gitu kan. Ya pas di sana tambah jadi sorotan ya, tambah jadi sorotan dunia berarti ya, sorotan dunia dengan Joy Division bubar gitu istilahnya kan. Akhirnya bikinlah si New Order. New Order ya kan? Itu si New Order, jadi itu tonggaknya si Manchester sebenarnya. Karena kan salah satu album atau lagunya yang The Manchester Rave On. Itu dari Happy Monday ya. Happy Monday, sorry. EP-nya ya. EP-nya ya. Nah, si triggernya si Manchester itu ya dari New Order. New Order awalnya. Setelah Joy Division lagunya ya musiknya kayak gitu kan, musiknya ya mungkin yang nge-post punk gitu kan. Terus ada The Smith dulu. Ya, The Smith dia dengan yang lagu pop tapi dibalut dengan sedemikian rupa gitu kan. Jadi itu waktunya hampir bersamaan ya ketika si Joy Division nggak ada, terus si The Smith muncul. Itu si Manchester masih stabil nih. Manchester bukan Manchesternya. Ketika yang musiknya lagu post punk gitu kan, terus ada si The Smith gitu dengan pop tapi yang energik ya, maksudnya yang easy listening, yang turun pada masa itu agak soft kan. Kok ada yang lagu kayak gini gitu selain musik-musik The Beatles atau band-band rock kayak Rolling Stone. Ini agak lebih dibawa dengan sesuatu yang berbeda yang anak mudanya tuh ya. Wah, ini mah ada kalem lah. Ini kalem terus banyak TV terus dia naikin itu dua band. Joy Division yang ada si The Smith masih masuk si Bernard Sumner. Si New Order. Bernard Sumner. Dari Summer makan di Summer. Halodo musim panas. Halodo ngajak. Ya akhirnya kan bikin si Bernard Sumner itu sama si Anthony Wilson karena yang bikin yang punya ini ya. Club. Yang punya apa? Factory Records ya. Nah akhirnya
bikinlah klub yang ya klub malam lah mungkin Ya, ya, klub kalau kita malam. mah yang bernama Hacienda yang Hacienda. FCA 51 ya. Ya, itu dari kode apa ya? Mungkin kayak kode dulu ada pernah ini enggak? Buku telepon ada kode itu. Nomor 05 misal nomor 00 2003 naon sih? Yellow page gitu. Iya. Jika gitu. Kalau nggak salah ya si Ya. Hacienda itu karena si Bernard Summer ingin memajukan musik kembali musisi Manchester inilah ya. setelah si New Order ya Sinyo. bikin gebrakan lagi dengan musiknya yang agak beat elektronik ya elektronik yang mungkin pada masa tahun 88 89 ya 86 87 kan emang ya. disco Ya, disco elektronik tapi enggak dia berbentuk band gitu kan. ya yang Ketika si Peter Hook-nya dia mainin bassnya, terus si Bernard Summer dia Berarti- ngerekrut pemain keyboard dan synthesizer gitu kan. berarti masuk juga maksudnya gini ya, fenomena sekarang juga kan ya kita jika disambungin sama Ya. fenomena sekarang banyak tuh teman-teman yang memang sekarang bermain musik yang pakai laptop yang Ya. apa modular mungkin modular terus pakai synthesizer ya. ya kan mungkin awal cikal bakalnya mungkin dari sana ya bisa kalau kita tarik Sebelumnya dari Eropa juga emang udah menjalar musik-musik itu. Cuman ya standar disco mungkin disco kayak di Eropa, sebagian Eropa ya, selain di Inggris kan banyak yang ada pakai modular gitu Ya, kan, ada ya. yang pakai synthesizer dari Jerman gitu, emang musik-musik disco. Tapi kalau kita mendengarkan si New Order gitu, dia bikin musiknya yang beat-beatnya yang dia bikin, kalau dengerin itu ya udah ini Manchester banget Ya. gitu. Ketika abis si New Order datang si Happy Monday, ya dan hampir sama lah hampir ya sama. Jadi terus banyak DJ ya. kayak berapa 80 Ada 808 state X0 Ya. ya itu 808 808 state Ya, yang 808 hampir state sama itu lah yang gitu. musiknya hampir, oh ini Manchester. Ya. Nah itu yang jadi trigger Terbentuknya si skena Manchester ini. Manchester ya. Jadi berarti awalnya tuh jika kita berawal dari si Joy Division. Joy Division Ian Curtis meninggal. Akhirnya bikin New Order kan. New Order Dengan ciri khas sesuatu yang beda lah. ciri khas sesuatu yang beda. Dengan yang musik-musik Asalnya yang jadi post punk gitu, yang serius banget gitu kan, yang jadi galau gitu. Ini elektronik lagi lah. elektronik tapi tetap masih ada beat. tetap asik. Tapi yang pengen yang satu lagi ada The Smith yang sebelah sini. Ya, nih, yang gitu. enggak satu track lah. Yang namanya istilahnya gitar Mungkin- petikan gitar Ya. si Johnny Marna ya dan Eling gitu, Ah. bikin ke the best-nya. Dan akhirnya ada juga si Happy Mondays yang Happy Monday dia langsung istilahnya ya dia ngekumkan ya musik si Manchester udah kayak Akhirnya, si New Order. ini Terus Manchester ada kan. si 808 State Ya. gitu yang ada DJ radio terus Dan akhirnya dia melabeli bahwa The Manchester Rave On. Nah, ya di situ Manchester kan Rave On itu dari EP-nya si Happy Mondays. Happy Monday Ya. yang jadi pas si media langsung oh ya Manchester. Oh, ya Manchester Sound tuh ini. Ya kan ketika melabeli si Udah Happy Mondays ya, melabeli. terus kan ada Hacienda juga, Hacienda. banyak band-band dan DJ yang main di Ya, di si Hacienda itu di Hacienda klub itu. malam karena Hacienda itu sampai sekarang memang udah bukan jadi klub malam, sudah jadi perkantoran tapi namanya tetap nggak boleh diganti, namanya The Hacienda aja gitu. Nah itu dia kalau kayak tadi pas datangnya si Manchester gitu, emang waktunya agak panjang loh dari si Joy Division, ya. 80 gitu kan Ya. istilahnya. Dari Ian Curtis meninggal, kan itu si band-band Manchester kan tahun 80 gitu, 80 81 agak lama gitu kan. Oh, ininya Agak lama hiatusnya gitu kan. Iya, iya. 82 si Bernard Summer kan bikin New Order, terus bikin apa Hacienda. Hacienda ya Hacienda. sama si Anthony Wilson. Nah, itu yang apa membuat pemantik lah, pemantik awal si banyak band-band yang main di sana kan banyak band-band yang main di sana, terus
kayak si Happy Monday. Ya. Happy Monday dia bikin EP ya. Ya, Bikin yang EP yang itu tadi yang siapa The Manchester Rap On. Manchester Rap On yang Terus si apa New Order juga bikin apa Blue Monday. nah, yang dari Blue Monday itu pematik itu. Yang jadi akhirnya Jeng 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 jeng. Nah, itu. Jadi Manchester tuh ya musiknya kayak gitu. Nah, kalau Mau dengerin Manchester, sound-soundnya Manchester, Blue Monday, Monday ya itu udah paling. Terus jos. Happy Monday juga yang Step On itu Ya. musiknya kayak gitu. Nah, itu Manchester. Nah, rap music juga berarti Rap music kesini kan ada rap music gitu kan, ada Acid House gitu kan, Ya, ada Acid DJ, House. ada DJ-nya dia nggak bikin musik disco elektronik tahun 80-an akhir sampai 90 tuh emang kayak gitu. berarti bisa ditarik gini si yang musik-musik rap ini berarti ada si New Order ke si Happy Monday Terus 808 State. Ya itu kan instrumen Nah, kayak di sini kan sebelah kiri lah yang ya. tadi kita dia omongin bilang. sebelah kiri nih, Sebelah The kiri. Smith nih. Nah, di sini ada The Smith sama Smith. si Inspiral Carpet The Smith, ada si Inspiral Carpet, sama si Stone Roses. Northside. Terus si ada si Northside. Sama sih kalau di luar kan indie ya, masih Ya, band-band indie. ini gitu. beda roots lah awalnya mah. Beda roots, Tapi tapi tetap di Manchester, cuman Di beda Manchester. kan. terus beat musiknya, Ya, beat musik yang itu yang Agak- tadi Blue Monday, jeng 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 Ya. jeng jeng. Nah, jadi tapi cepet lah. Heeh. beat cepetnya. Kalau yang lain kan ada yang pakai elektronik gitu Ya. kan. Ada yang pakai keyboard, pakai synthesizer atau apa gitu kan, kayak si New Order atau Ya. si Happy Monday gitu kan. Atau si 8 State. 808 ya, Ya, 808 State gitu kan, itu elektronik. Ya. Tapi beat-beatnya ya udah kayak Blue Monday. Ding 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 ding. Nah, yang si yang ini lebih ke soft lah ya, lebih kalem. dia lebih pakai instrumen. Ya, si Pan- The Smith inilah The Smith, si Inspiral The Smith, Carpet, terus datang anak muda yang inilah istilahnya apa sih, ngekum ya melabeli apa ya? ngakumkeun gitu kan. Hanya musiknya juga The Smith, Ya. tapi beat-beatnya kayak Blue si- Monday. Apakah akhirnya. itu sesuai dengan apa sih, keinginan produser? Anjir. atau memang itu Atau cuma emang itu dia apa eksperimen aja gitu. eksperimen kan? aja. Eksperimen Anak-anak muda tahun segitu mungkin dia ada emang Manchester, terus Ya. emang kebanyakan indie kan. Ya. Apa dari Factory Records, ya. ya. Bukan kalau di UK apalah gitu, adalah record gede gitu kan. Ya itu yang kayak si Inspiral Carpet gitu kan. Sebenarnya itu si Inspiral Carpet lebih, kebanyakan lagunya emang lebih beat-beatnya lebih apa sih? Gimana ya? Manchester banget lah. Iya. Jadi kalau udah dengerin ya ini Manchester gitu. Ya sound yang nggak biasa gitu ya. Kalau yang slow ya slow gitu kan, kayak This Is How It Feel gitu kan. Ya. This is how it feels to be lonely. This is how it feels to be fun. This is how it feels when the world means nothing at all. Tapi lagu-lagu lainnya kan kayak When Two World Collides gitu kan, itu edan lebih, sebenarnya lebih ya taji kaki ya weh, lagunya juga si Best gitu. Ya. Si Best Happy Mondays ya. Inspiral Carpet pakai instrumen gitar, bass, tenor lah ya, instrumen alat musik gitu kan. Ada Stone Roses. Ya. Yang Stone Roses memang kan itu lebih distorsinya teh lebih aneh lah gitu, Jadi itu emang, tapi angger benang merahnya itu. ada di sana. Benang merah si beatnya tuh beat si Manchester awal lah ya, Iya. tetap si beatnya mah. beatnya Nah, order gitunya, maksudnya eta musik si Manchester. Ya akhirnya mereka teh Correct me kayak if I'm wrong. yang apa? Ketemu lah gitu ya, akhirnya si dua roots Dua berbeda roots ini teh elektronik musik sama yang agak sama lebih instrumen itu akhirnya ketemu kan ya, Betul. akhirnya secara mengharumkan nama Manchester lah, yang awalnya dinikmati sekelompok pemuda Manchester, akhirnya wartawan London juga kan lihat kan, wah ini Ya terus kan, wah ada skena baru. kebangkitan setelah punk gitu ya. Ya. Ya kebangkitan setelah punk gitu, anak muda, terus musiknya yang Ini beda, nggak biasa ditemukan di London atau di kota-kota lain atau di terus dunia. band-band kan. lain kan, oh ya udah gitu. Ya. Band-band kayak di London, di Liverpool gitu ya udah gitu musiknya gitu. Kalau Ya. yang di sini Manchester ya itu ketika cikal bakal ya itu ya si Manchester itu yang Manchester Sound Ya. gitu kan, Manchester Sound. Kan mereka juga dalam merilis singlenya juga
Betul. bersamaan kan. Kayak si Stone Rose, Happy Mondays. Jadi seiring waktu dari sekitar 6 tahun membutuhkan buat si Manchester Up lah ya, ini dan lagi, high lagi lah. ngehajar Dominasi seluruh dataran Inggris lah gitu ya. Terus ke Eropa, terus Iya. ke Amerika gitu kan. Iya, yang akhirnya mereka secara bersamaan merilis single barengan bareng-bareng kan, Ispira Babarengan. Carpet bareng-bareng, Ispira Carpet, 808 Ya. State, Stone Rose sama si The Stone Rose Smith, sama Happy Mondays. Happy Monday. Happy Mondays. Happy Mereka Monday. bersamaan kayak yang Tahun 88, 89 lah. 88, 89 ya berarti yang kurun waktu kan Edan ya, hampir Iya. 9 tahun. Tapi si Stone Rose yang triggernya tuh dari ya maksudnya ya second wave dari si second Manchester. wave dari Second wave dari si The Smith tuh. hmm, Ya Ispira Carpet sama si Stone Rose Stone yang Rose. dia bikin langsung album ya. Billboard lah di UK-nya gitu kan. Ya. Orang lain tambah fokus lah, tambah fokus. Ini tuh apa gitu ya ini iya tuh. nah Stone Rose 3 kilo guna dang 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 Ya, dang, dang, akhirnya dang, itu dang, jadi dang, sebuah dang, identitas dang, yang dang. Manchester kayak gini, akhirnya wartawan media Inggris fokuskan ke Manchester. Ya maksudnya di Manchester tuh kayak Stone Rose, Northside. kita Ispira berbicara Carpet, sebelum Oasis ya, ini mah jauh, masih jauh. Ispira Carpet, Northside gitu kan. Ya, Emang ya musiknya hmm. nggak jauh beda. Sama halnya nanti ketika web ketiga gitu, ketika Oasis, Charlatan, The Verve lah ya itu, Ya, itu. panjang sebenarnya Panjang. ya. Panjang gitu. Jadi memang si Manchester sendiri itu sampai sekarang tuh suatu yang unik lah. Kalau mungkin bisa nggak sih ya, bisa main dengan kalau di Amerika ada Seattle Sound, Ya. bisa juga. Misalkan maksudnya nggak Ya. karakteristiknya gitu, mempunyai Jadi, ciri khas yang berbeda gitu. Ya, itu kan Seattle Sound mungkin di Amerika mungkin ya. ketika tahun itu kan tahun 90 ya. Hmm. Tinggal si Seattle Sound gitu Ya. kan. Seattle Sound muncul gitu Ya. di Amerika. eh, Di Manchester kan udah lebih dulu gitu. ya, duluan si ini Manchester ya. kan. Manchester. Jadi tahun ya 88 89 kan emang ngehits. Cuman si Grunge kan emang edan gitu ya. Ya. Si medianya punya MTV gitu kan. Ya. Jadi lebih Dan industri banget karena lahir di Amerika lah Ya, misalkan istilahnya. gitu ya. kalau nggak salah ya pasti kesana lah gitu kan. Jadi Grunge naik gitu. Ya. Manchester ya udah dia Europe, dan US. Cuman US ya standar lah gitu, Ya, band-band nggak terlalu yang gimana gitu kan ya. band-band Inggris main di Amerika tuh kayak yang edan gitu aja main di Amerika gitu. Kayak si Stone Rose juga kan ada tour yang memang ke Oh, ya, Amerika, Amerika. tapi Sampai- dia malu gitu. Ya. Dia bilang kita belum siap untuk tampil di Amerika, malu, yang akhirnya dari situlah agak kemunduran. Kemunduran si Hacienda ya akhirnya bangkrut. Ya. Terus si Happy Mondays yang nggak bisa tembus pasar Amerika Ya kalau Happy Monday emang ya ya kan idealis tuh. idealis yang Jadi sampai sini tuh musiknya ditambah tambah campur ke afro, Ya. afro punk gitu kan, terus apa gitu ya. yang memang jadi ya itu tadi idealis, eksperimen yang bodo amat orang Ya. seneng. Iya tapi syukur. itu Nggak yang juga, menarik karena dari si Manchester tuh, si beatnya tuh emang kamu dengerin lagu band ini misalnya dari 4 band itu pasti oh iya Manchester gitu. Ini yang sempat naik di seluruh dunia gitu. Udah dulu mah tuh ya. TV pasti belum tahun 80-an gitu kan ya. belum 80 90-an kan MTV baru tahun 94 kalau nggak Ya. salah ya, si MTV ya US kan itu juga nggak begitu naikin yang di UK-nya gitu ya. MTV 80 kata. MTV 80. Jadi masuknya kayak si band-band si Stone Rose ya Manchester tuh masuknya kalau nggak salah di MTV tuh masuknya ke classic rock sama alternatif. Oh, si Stone Rose itu masuknya tuh classic ya, rock video klipnya tuh. ya segmennya teh segmen Nah, tapi kalau alternatif. di Eropa edan gitu si Ya. Manchester ini. Ya. Kayak si Northside gitu kan. Kadang orang nggak band mana nih Northside gitu. Tapi kalau dilihat di runutnya lagi, ya kebayang gitu anak muda istilahnya disebut bugger gimana? Udah Ya. Karena memang
para pekerja gitu kan. Ini standar para pekerja semuanya juga para pekerja keras gitu. Ya, pekerja keras itu apa loge Ya gitu. memang produk kelas pekerja lah. Produk kelas pekerja, terus dia bikin lagu kayak Northside. Ya kayak jeng 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 L. Jadi musik-musik yang kayak gitu ya anjirnya Manchester banget gitu. Ya. Padahal itu yang lebih sebenarnya Northside sih yang lebih naik dibanding si Inspiral Carpet atau si Sunrose gitu kan. Cuman ya itu Sunrose hampir kayak The Smith tadi. Dia punya cara yang berbeda tapi musiknya tetap si benang merah si Manchesternya teh ada gitu ya. Ya. Coba dengerin dari album pertama aja sampai album kedua gitu kan. Beberapa lagu si Sunrose kan kayak si Squire gitu kan, dia petik gitar. Ya, Johnny Squire memang itu akhirnya jadi sebuah identitas. Sama kayak si lah. Squire and Marr gitu kan, Johnny Marr dan Squire, terus beat-beatnya si Rennie ya. Si Rennie pemain beat ya, Manchester. Ya sama si Rennie. Si Manny ngebassnya ya Manchester gitu. Ya gaya-gaya mereka tuh asli lah. Udah Manchester gitu. Ya yang langsung ke setelan kan, ke fashion mereka kan, ke fashion yang yaitu baggy, baju-baju yang besar, yang inilah oversize lah mungkin kalau sekarang ya. Soalnya kan mungkin tahun segituan kayaknya ketika era-era pop modern, era-era pop modern dari tahun 70-an yang 60 ke 70 yang pakaian formal gitu. Ya. Terus ada Sex Pistol dengan setelan yang ini, terus ada beberapa ada skinhead, ada apa. Jadi semua anak muda tuh pengen cari yang berbeda gitu. Ya tetap kan balik lagi kalau jiwa muda tuh memang mencari sesuatu yang berbeda lah. Itu yang jadi dasarnya. Jadi si Manchester tuh bukan hanya si musik atau bandnya aja, tapi ya itu dari fashionnya juga mempengaruhi, akhirnya bisa mempengaruhi semua. Sampai Bandung lah ya. Sampai Bandung kayak juga terpengaruh. Ya dulu mah kan kalau kayak di Manchester kan pakai baggy ya. Ya, baggy itu celana yang besar. Gombrang gitu, bray-bray gitu. Bray-bray. Jeng banget. Oke, bray-bray gitu. Muka cut bray. Enggak, bray-bray gitu kan. Baju agak gede kan. Baju oversize, gede gitu. Bucket head hampir sama tuh. Kayak cricket head. Ya, cricket head. Si Remy itu pemain drum. Oh, si Rennie pemain drum Sunrose. Ya, itu dia pakai cricket head. Ya. Itu yang jadi iconic fashion si Manchester sendiri, tapi dengan rambut-rambut yang memang potongan-potongan culun lah gitu. Balik lagi enggak sama kayak Joy Division yang masuk TV atau pakai kameja hidung gitu. Ya. Pakai celana katun, pakai resmi, pantopel gitu. Kayak yang mau ngelamar kerja lah mungkin Joy Division dulu. Yang order juga pas dia bikin klip, dia udah pakaian santai gitu. Pakai Reebok. Ya udah pakaian sehari-hari lah jadi ya. istilahnya kan pas zaman-zamannya casual gitu kan ya, pas zaman-zamannya casual terus diadopsi, terus masuk TV. Ya itu yang jadi fashion. Sebenarnya gimana ya kalau fashion di Inggris tuh? Ketika si casual datang, terus si band-band yang ya sebenarnya kayak di kita ya, misalnya yang tadi sebutin, kalau mau tampil mah tuh kudu gaya gitu kan. Ya udah aja yang biasa-biasa aja. Pakai jas gitu, kudu nginjek bola gitu kan. Ya atau pakai baju security itu dah. Safari. Pakai kan enggak juga. Dia pakai safari. Jadi di sana tuh ya jadi akhirnya kesini ya era-era itu perubahan si pop fashion secara ya mau main di media, main apapun bodoh ya. Jadi ya itu menampilkan identitas jeung tariis gitu ya. Ya tariis gitu, dia mau minum atau ngerokok dia acara TV ya. Kan dulu mah kadang suka seringan nih. Saya lihat ya misalkan kayak Ian Brown ketika diwawancara kayak yang bengong, kayak yang ya dalam masih pengaruh kurang tidur lah gitu. Ya mungkin ketika ya itu perubahan anak muda gitu ketika masuk TV atau itu yang jadi tahun-tahun segitu jadi nggak formal gitu. Ya itu yang jadi fashion yang menarik gitu. Jadi lain pura-puranya culun gitu atau ditanya nggak jawab B gitu. Ya atau itu ditanya sangarana atau pas main live gitu. Salah anggeusnya babetkeun. Iya, kadang mereka jadi gitu. emangnya anak muda gitu. Anak muda dan seenaknya yang
Padahal kita jadi keren gitu kan. Yang harus biasanya depan media, depan kamera harus Kudu rapi. Perfect, rapi. Latihan kudu. Latihan, jangan salah grip lah. 5 latihan. jam gitu. 5 jam. 5 jam tiap hari. Tiap hari. Setahunan latihan. Ya itu, jadi ada part-partnya ketika Manchester tuh ngerubah si mindset anak-anak muda di Inggris kan, ya mungkin zaman-zamannya kerajaan. Ya mungkin kayak kalau suka nonton film-film kerajaan mungkin kan kayak gitu ya. Dari zaman perang, terus zaman kerajaan tahun 70 pakai baju lah atau 60 gitu. Fashionnya formal lah, resmi lah. Akhirnya mereka muncul dengan yang udah seenaknya baggy, terus Manchester dan baggy sound gitu kan. Ya. Baggy sound ya itu baggy sound ya. Manchester ya baggy sound gitu. Dengan celana baggy, terus kadang mereka juga memakai jersey juga gaya-gayanya, terus lebih. Terus kaos-kaosnya juga kayaknya kaos vintage, kabayangnya baheula kaos vintage tapi bis zaman baheula. Zaman dulu vintage-nya lagi ya, tahun 60. Ya. Terus ada beberapa kayak produk-produk jadi ini produk-produk Manchester yang orang lain pada beli gitu. Maksudnya kayak brand-brand ada di Manchester yang bikin produk kayak jeans gitu kan, terus baju-baju yang warna-warni, yang gombrang, terus ya mereka lebih full color lah ya. Brandnya kalau nggak salah Goblog gitu. Joe Blogs itu kan yang ikonik lah sebenarnya buat si Manchester itu. Manchester sendiri ya. Sampai baju sablon sendiri gitu kan. Ya. Ya akhirnya mungkin si Manchester juga gini ya. Kita bisa lihat cover albumnya si Stone Roses ya, yang bikin sama siapa itu teh? Si lukisannya teh yang dicat ya? Ya yang dicat itu teh siapa sih Ki yang ngecatnya teh bukan Jackson Pollock yang Pollock yang akhirnya si itu tuh jadi ikonik. Nah, ketika kita lihat itu berarti Manchester, Stone Roses. Kita nggak jauh beda kan, mungkin ketika perubahan kultur juga ya, budaya, terus perubahan si art juga, seni gitu ketika tahun 80-an lah, Andy Warhol gitu kan. Ya, Andy Warhol. Dia yang bikin pop art ya, yang pisang lah yang dia ngegambar tapi nggak kayak siapa sih pelukis teh Leonardo da Vinci. Leonardo DiCaprio gitu ya. Lukisnya gambar gitu. Patino Sidin. Begetnya coklat gitu. Baju beget coklat. Ya pokoknya gambar asli ya. Iya. Dia bikin pop art gitu. Ya. Warna-warni yang memang jadi khas banget. Nah, itu yang Andy Warhol tuh US kan? US ya. Cuman ya ketika Sex Pistols, Andy Warhol, terus ada si Malcolm McLaren juga yang punya butik, ya manajernya si Sex Pistols datang gitu. Edan gitu ya. Ngobrol lah mereka. Mumet gitu kan. Ya maksudnya mumet di fashion anu aya gitu, fashion yang ada, mumet dia bikin sesuatu yang baru, Sex Pistols dibikin. Pop art gitu kan, kayak datanglah di US kan ada si vokalisnya si Lou Reed teh, bandnya teh. Nggak tahu tuh kalau saya mah. Nah itu kan art-artnya tuh yang udah warna-warni. Iya. Nggak beda dengan tampilan-tampilan cover album atau cover album yang inilah ya, ini mah memang kayak yang. Nah itu kayak saya sempat lihat di dokumenter si Manchester ketika anak-anak mungkin ya dia bikin event gitu. Dia di Manchester. Ya di Manchester ya di Manchester pas dokumenter Manchester dia sampai dulu kan pasti foto tuh stylenya. Iya. Pakai tuh style. Terus jadi potong-potong gitu. Tempel-tempelin di kaca, tempel-tempelin di kaca. Udah gitu dia ngambil cat air, nggak tahu cat apa gitu di kayak inilah sih. Ya istilah dibajur-bajurkeun lah ya. Sampai warna-warni gitu itu. Istilahnya kan tahun segitu mah. Lebar eta teh cat rek dipake naon eta sih. Ya biasanya kan kalau kita beli cat ya rapi lah. Jadi zaman baheula kan pasti ketika zaman masih kokoloteun ya. Eta cat teh ka manakeun lebar atuh. Iya. Kalau yang pas zaman-zaman era si pop art itu yang jadi
ada lagi seni gitu. Nggak seni itu yang oh ya kudu ngalukis yang ngalukis yang perfect. Oh ya ngabangun model sama. Ngabangun kastil juga kieu henteu gitu. Ya, tapi dia lebih ke nah, itu ekspresi dan explore lah aja mengekspresikan. Pas gitu eranya. Iya. Eranya pas banget gitu tahun 80 90 ketika era modern masuk ke modern gitu kan, terus ada pop art gitu kan, pop art gitu. Match akhirnya match banget lah di Manchester gitu kan. Ya nemu aja akhirnya jadi sebuah ikon yang si Stunros di lempar sama chat. Itu sampai fotografi sampai maksudnya sampai dia dokumentasi buat cover album ya. Terus buat di video juga. Jadi sekali jadi gitu. Iya. Kayak lempar aja ya gitu. Enggak ngambil cik bersih adalah ya ini candi foto gitu. Ya ini enggak, mereka lebih ke ya itu mungkin musik dan art itu erat lah ya. Pas zaman-zaman segitu gitu kan. Pas ya itu mumet dari istilah tradisi kolotnya. Ya, tradisi yang harus selalu rapi ya. Balik lagi juga tadi ya sama juga yang relate sama tadi ketika zaman dulu itu orang berpenampilan yang harus rapi di depan kamera. Betul. Ya akhirnya ke era-era harus sopan gitu kan. Ya harus sopan, kesiniin lebih menunjukkan bahwa ya ini saya mau brengsek ya. Betul. Ya seperti ini saya gitu yang tadi ketika dia main band ada kesalahan mau brengsek tapi nosek gitu. Ya, nosek. Ketika mereka main band terus ada sesuatu yang salah ya udah aja nggak mau main. Pernah bisa kalian lihat juga Stunros itu ya. Yang pernah seperti itu main band terus live ada live lagi live dia main terus tiba-tiba TVRI UK televisi Republik Inggris bukan BBC tapi ya. Bukan TVRI juga sana. Jadi mereka akhirnya gitu. Atau Uncle C. Akhirnya melepaskan udah kayak udah aja pulang terus dari penampilan juga mereka lebih ke ya udah ya penampilan sehari-hari aja istilahnya gitu. Setelan lagi yang akhirnya itu justru jadi orang tuh kan jenuh disuguhi orang yang tampil di TV itu harus sempurna rapi kebayang gitu kalau suka nonton Mr. Bean gitu. Nah, si Mr. Bean kayak gimana? Terus si area-areanya kayak gimana? Terus orang-orangnya kayak gimana? Pakaiannya kayak gimana? Ya, crewneck gitu kan. Crewneck, jas atau apa? Kemeja. Nah, ini Stunros dengan itu perubahan yang sangat signifikan yang akhirnya jadi setelah dari punk rock ya, punk, skinhead, terus ke gothic, terus ya itu. Yang percampuran seperti itu yang akhirnya orang yang jenuh lah nonton TV itu yang artis pasti gini muncullah dengan sesuatu yang wah seger ya, beda ya ini ya. Akhirnya ya jadi fashionnya itu ya sampai Bandung juga. Sampai Bandung juga kan kita lihat agak beda gitu kan, terus menerapkan dengan gaya sehari-hari lebih asik kan, lebih nggak formal tapi ya keren gitu. Iya, pas era zaman Stunros lah mungkin aja The Smith ya kan. Stunros, The Smith kan agak beda tuh, dia masih tetap pakai kemeja. Sambungan dari mungkin ngelihat dari si Culture Club atau Duran mungkin setelannya rada wah ya artis banget gitu kan, pakai make up terus setelan kemeja buka gitu. Tapi tiis gitu. Ya, dingin. Ya si Morrissey-nya tiis gitu kan maksudnya. Si Johnny lainnya parokus gitu. Iya. Si Johnny Marr-nya kadang nggak pakai sepatu. Johnny Marr juga kadang nggak pakai sepatu. Kemeja gitu kan. Ya tetap kemeja, kadang nyeker lah kan gitu kan. Nah, hal-hal seperti itulah. Nah, itu kan era-era zaman Stunros tuh, fashion lah kan. Masuklah ke zaman si ini yang era-era kesini tuh si The Verb, Nah, abis dari coba itu gimana? Yang tadi tuh pas Seattle tadi udah beres belum? Seattle yang iya itu belum. Nah, Inggris Manchester itu udah naik kan, Manchester udah naik gitu kan. Hampir ke Europe dan US gitu kan. Si Grans naik nih. Si Grans yang dari Seattle dari Seattle Sound gitu kan. Ini ada Manchester Sound, Baggy Sound gitu kan. Ada Grans gitu kan. Masuklah si Grans yang dari Seattle Sound itu. Dapat MTV lah gitu kan, media yang fokus musiknya gitu kan. Ngajar dunia juga gitu kan. Anak muda Inggris mulai teralihkan dan menyukai gitu kan, banyak yang dia maininnya aku nggak Manchester banget gitu. Nggak Manchester banget gitu kan. Ada yang suges gitu kan. Ada yang suges. Ngambilnya dari mungkin ngambil dari si Grans. Tapi dia lebih mungkin kayak yang sering aku bahas ya. Ya kita bahas ya kayak mungkin kerajaan yang enak didengar gitu. Banyak musik-musik yang enak didengar gitu. Dia bikin musiknya yang lebih soft, suges itu kan ya. Lebih jero deh gitu kan.
Nah, tapi si grunge kan naik gitu. Ya, mempengaruhi dunia dan salah satunya Inggris juga terkena dampaknya lah ya. Terkena dampaknya. Anak-anak muda Inggris Nah, jadi lebih condong. Udah setelah Manchester kan agak layu nih. Ya, si Manchester Dari agak layu. 89 ke 90 awal gitu kan. Ya. 90 94 lah ya, 93 Udah mulai lesu lah ya. lesu. Datang lagi, ada web lagi. Ya, dari si Suede. Third wave ya. Nah, dari si Suede, terus si Blur, Ya, Suede, Blur, terus ada Si- Charlatan, terus ada si Pulp mungkin. ada Verb, terus ada Oasis. Ya, Oasis. Nah, itu web itu yang anjirnya nge-trigger lagi gitu kan. Badai ketiga berarti itu. Iya nggak sih? Badai ketiga dari Britpop tuh. Iya, Britpop. Runtutan Britpop ya dari Setelah si Joy Division itu kan. Manchester terus Britpop. Ke bersih Britpop. Kalau jadinya maksudnya ke British Invasion. Ya, dilabeli sama media kan Britpop itu. Jadi media Inggris lihat, wah ini ada sesuatu yang bisa untuk menandingi si Grunge. ya kan. Itu. Akhirnya Soalnya kan dari beberapa dekade kan ada Rolling Stone, ya ada Beatles, dari Beatles, ada Bee Gees. Oh, you're the holiday. siapa? And Bee Gees do. Bee Gees band, iya band The Kill. Iya. Kucal ada Kumal. Terus ada si apa? Bukan AC/DC ya? Di sini mah band Iron Australia. Maiden Led Zeppelin. Ya. Led Zeppelin, Iron Maiden, Pink Floyd ya. Pink Floyd. Zaman-zaman Zaman era itu masuk ke si 70-an awal kan ya, Ya. kayak si Black Sabbath gitu kan, Ya, Medan ya. gitu. dahar ini Getik Halong. Nah itu ya, era-era itu kan. Datang lagi kan tahun 80, era-era wave kayak si Duran-Duran. Ya, Duran Terus si si Culture Club, terus ada si Joy Division, Ya. post-punk, gothic, ya. pure gitu kan. Nah, Manchester kan punya ranah berbeda lah. sound sendiri gitu. Sound sendiri. Yang dia nantinya muaranya ke sana, ke Britpop gitu kan. Ya, ke Britpop yang akhirnya nih ketika dunia sudah digandrungi oleh si grunge, si setel dari Amerika, si sound ini, media Inggris melihat Manchester oke kan ya Manchester melemah, tapi akhirnya ada penerusnya juga yang nggak mati di si Stone Roses lah mungkin lah ya, yang di geng-geng Stone Roses, dari si Stone Roses, Inspiral Carpet masih ya istilahnya masih stabil, tapi dia agak terkikis sama si grunge gitu kan. Setelah itu baru si wave yang British Invasion yang si Blur, si Elastica, Oasis yang itu hampir bersamaan lah dari tahun 89 akhir 90 lah, awal 90-an. Tadi kan kita ngebahas si Britpop nih. Ya. Buat istilahnya bukan kompetisi ya, dari musik mah ya, bukan kompetisi kayak si grunge datang, ya itu dominasi US, UK itu emang dari dulu ya mau agak bersaing lah ya, bukan kompetisi juga dari musik, dari perang atau menguasai AIUEO gitu kan, ada gengsi mungkin ada hese gitu. PBB oke bingungan gitu kan. Kamu kan di Bandung ada ya sebagai PBB sekjen PBB. Ya. Ya jadi si Britpop dia nge-hype lagi gitu ketika si Suede, terus Blur, Charlatan, si Oasis, Elastica, Oasis, terus Sleeper, terus si James. Sebenarnya si James juga masuknya sih sebenarnya ke Manchester, kayak Manchester gitu, kayak masih ini lagi lah, hype lagi. Setelah si The Smith lah, mungkin The Smith, ada si James gitu yang kalau menurut saya pribadi ya James tuh sebenarnya is bigger than U2. Dan lebih besar dari YouTube ya. Udah saya. Meskipun pakai peci itu ada si YouTube tapi sorangan. YouTube tapi opatan. Harusnya kan berdua. Mitu. Ambil Mitu. Ya kayak itu si Britpop ngehajar si grunge. Ya, dan media Inggris juga ada peran juga di sana, peran media yang memang udah berarti bukan menghancurkan ya, dominasi. Akhirnya ketika Shoegaze mendominasi musik-musik Amerika, media Inggris juga ada peran untuk menghantam juga nih ke si sound Amerika lah, musik-musik Amerika, diangkatlah si British itu. Terus ya si Britpop ini kan, hadirnya si Britpop ini, si grunge setelah Kurt Cobain. Kurt Cobain yang meninggal. Ya pandangan dunia emang ke si grunge gitu. Tapi ya udah, nggak ada yang bisa nandingi ketika kalian dengerin Pearl Jam, Soundgarden, tetap atau aja kita mah
Heeh. Si ininya si Cobain ya. Iya, Cobain. Cobain aja lihatnya mah Si gitu. Cobain. Si Cobain. Ya itu. Udah, jadi Nah, berhenti di sana gitu kan. ya. Ketika fasenya masuknya ke rock gitu kan. Ya, Masuknya ya. ke band-band rock gitu kan Ya, kayak ya. apa Paddle Mods atau apalah gitu ya, Amerika band-band itu kan ya. Amerika banget lah gitu. Nah, Yang dari Amerika dia ngelihat Britpop gitu kan. Hmm. Anak-anak mudanya nih. ya, dengan tetap dengan sesuatu yang berbeda dan tapi tidak ada jalur yang Betul. pakemnya, pakem. Betul. Ini setelah orang Amerika ya standar lah anak muda ya. Nah, Tiap tahun pasti pengen Ya. ada yang beda gitu. Sampai di Amerika juga dia sampai nge-labelnya itu alternatif gitu kalau ya alternatif, musik benar, alternatif benar, gitu benar. kan. Setelah grunge alternatif ini. Ya. Padahal di Inggris dia udah nge-labelnya Britpop, British pop gitu kan. Ya. Setelah invasi itu. Ada band-band Amerika juga yang dia apa namanya itu? Dia beki gitu istilahnya. Oh, ya. Nah, sih Menggandrungi, menyukai lah. dia sampai Baru nih setelah grunge banyak band-band yang di Amerika. Di Amerika, mungkin. ya. Kan tapi akhirnya nggak kayak pendahulunya mungkin aja. betul setelah si grunge-nya udah nggak ada, terus banyak anak-anak muda yang dia apa ya namanya tuh ya? Anjir, aku pengen kayak gitu misalnya kayak band mengidolakan. Biasanya Akhirnya dia bawain musik-musik yang hampir sama kayak kayak Blur, ada di kayak hampir sama kayak gitu kayak mungkin di US ada Peppermint. Peppermint ya. itu kan istilahnya dia gimana ya, grunge enggak gitu kan. Ya mungkin kayak sama kayak Radiohead lah, Radiohead Britpop enggak, tapi ya dia itu invasi dari Inggris yang si Amerika dia makan gitu kan ya. Amerika juga mau nggak mau si industri musiknya nyangkut oge gitu kan. Terus banyak ada juga anak mudanya yang mengcover atau dia membuat lagu membuat musik yang sama kayak yang ada di Inggris gitu kan, kayak shoegaze banyak juga band-band Amerika yang dia bikin musik-musik shoegaze gitu kan. Padahal kan ya standar lah Amerika sebenarnya ya dia harus. Jadi memang kan gini si Britpop sendiri itu kan bisa kita inilah kayak di Indonesia Melayu pop ya iramanya sama. Betul. Dari misalkan dulu ada badai yang bernama Peter Pan lah. Peter Pan ya. Hampir semua band mirip Ariel. Betul, ketika si Peter Pan naik daun. Naik daun semua tuh sama gitu gaya musiknya sama. Dia naik tangga. Ketika kangen band. Ketika kampring ya kampring semua band-bandnya juga ketika gitu kan. kangen band. Nah, kalau di si Britpop sampai ini semua cengkok sama musiknya sama aja kayak kangen band. Sama. Beda lirik. Kalau di Britpop emang nggak ada pakem tertentu yang memang harus sama kayak Melayu gitu. Di sini ada yang coba kalian bisa lihat The Verve bagaimana, Oasis bagaimana, Blur bagaimana, Elastica beda-beda itu. Mungkin kalian dengar kayak Suede. Ya, kayak Suede. Dengerin lagi kayak Stereophonic gitu kan. Terus dengerin lagi kayak The Smith atau Morrissey. Dengerin juga Gin gitu kan. Hampir sama, serupa tapi tak sama. Ya. Beda karakter, beda. Tapi gimana ya? Tapi kita akhirnya tahu misalkan ini mah Britpop. Ya ini Britpop gitu. Ini Manchester, ini Britpop. Ya misalkan dengan Oasis yang gaya mods-nya lah ada sentuhan-sentuhan membawa kembali gairah-gairah mod terdahulu lah. Gairah-gairah tahun 70-an lagi ya. Mereka membawa entah dari fashionnya. Ya dari fashion sih sebenarnya, dari fashion dari 70 sampai 70 80 lah. Ya mereka membawa kembali lah, memperkenalkan kembali. Kalau si Oasis si gaya fashionnya kan mods, terus si casual ya. Ya, casual. Terus kayak kemeja ya santai lah, mungkin kemeja tartan apalah ya, tartan lah ya kayak gitu. Burberry lah kalau kayak gitu dia bikin santai terus dia bikin casual gitu kan. Ya. Nah, perubahan si fashion itu sebenarnya ada lagi yang lebih penting yang ngerubah si dunia fashion si Britpop, yaitu si Blur. Ya, si Blur itu memang agak unik. unik. Jadi si Damon Albarn tuh emang setelannya emang ya maksudnya setelan fashionnya emang setelah musiknya ya khas lah, mungkin ya kayak khasem pop gimana gitu ya. pop Inggris popnya ya. agak beda lah, beda pop banget Inggris gitu. lah ya, Inggris banget gitu lah. Dan dari fashion juga kan dia Fred Perry, kadang Doc Mart. Dia
ngeblend si nge-mix si pas Ana meureun skinhead gitu. Inggris lah dulu, Ya. mang-mangnya Inggris dulu, dia di blend akhirnya dia Dengan potongan rambut yang acak kadut, sedikit pop dan sedikit pop, terus apa ya? Poni apalah gitu. ya akhirnya memadukan dengan setelan Fredperry, cuek gitu kan ya. cuek, ya itu Blur mungkin seperti itu dengan Blur yang Alex itu setelan James yang ya Alex kan? James yang setelan Cardigan, rambut agak Betul, pinggir, rambut cuek, indis banget lah jenis ya. banget, rokok yang ngaplek gitu kan ya. Vincent banget lah. Vincent banget lah kalau Si kita mah. si Alex nurutan si Vincent berarti. Ya, Alex nurutan Vincent, terus Graham Saxon. Ya Graham Coxon dengan cuek gitu, Ya. sayana gitu kan. Ya, Tapi ya. kan gitarnya ngeri gitu. Nah, gitu jadi punya karakter masing-masing kan ya. Betul. Yang dibenturkan mungkin si media melihat karakter si Britpop ini lebih kuat di si Oasis dan si Blur, akhirnya ya ada yang British secara, Championship secara lah. bersamaan kan itu ya. Ketiga grunge juga dengan setelan yang cuek juga. Ya. Ya ini anak mudanya cuek tapi dengan kultur ya Inggris gitu, anak-anak muda Inggris. Ya. Gitu. Tapi saya juga kayak British Championship gitu mah permainan marketing kayaknya ya, marketing kedua belah pihak agar Marketing. akhirnya ya Tapi kita nggak suuzon. yang Kita mah suuzon. ya sepertinya seperti itu untuk menaikkan kembali Britpop bagaimana akhirnya Betul. diambillah sampel si Oasis sama si Blur yang dibenturkan lah di Dia championship kan. istilahnya mancing MTV Nah, Europe, gitu. MTV Biar UK lihat gitu ya kan, wah ini ada pertarungan ini kan top of the pop itu kan. Betul. Sampai ya ada ledek-ledekan di ya bisa kalian lihat lah bagaimana perseteruan itu tuh sangat Pas apa sih Brit Award ya? ya Brit Awards, mereka gimana saling meledek. Ya mungkin itu juga nggak tahu Terus tuh. perilisan album gitu kan? Ya, perilisan album harusnya Oasis dulu ya. Oasis dulu berbeda kan, si Blur akhirnya si Damon Albarn ngerubah jadwal, akhirnya udah bentrokin aja lah gitu. Terus kan. dari lagunya gitu, si Country House gitu kan. You got morning glory but lot a different story. Nah, gitu ya kan. itu ada Terus kan inilah. kayak si Damon Albarn udah bikin, kebayang gitu, dia udah bikin lagu, si Oasis bikin lah albumnya. Iya, Albumnya keluar Morning Glory tanggal sekian dibikin lagu Country House kan. iya. In the country. Dan dibalas di yang British Award yang many people, sweet life lah, seperti itulah. Jadi Kalau saling si ya itu. Oasis nggak balas itu. Yeah, little time to wake up. Ya nggak? What the story, Morning Glory. Ya kan itu kan. Nah, Itu ya, emang lagunya Morning Glory gitu kan emang. ya, definitely maybe kan itu ya. Si Blur bikin You had morning glory but lot a different story. Jadi memang kedua ini akhirnya jadi ikon Inggris banget lah ya. Tidak mengesampingkan adanya Suede, tapi memang yang diangkat sama media ini dua band ini. Ya. Yang akhirnya Soalnya itu yang paling laku di Inggris dan di daratan Eropa ya, ya, sampai ke US. ya. Cuman kalau US yang masuk ke telinga para penikmat musik di US, anak mudanya ya Oasis. Ya, ya. Kalau Blur agak ini Inggris banget lah gitu, membawa kultur Inggrisnya musik kuat. popnya masih Kuat banget lah dan pop lucu zaman gitulah, kayak dulu mah di Indonesia ada bandnya apa ya? ini dunia belum berakhir bukan. Bukan. Nah, ini bandnya tuh Scooter ting naon. Ya, yang memang akhirnya si Blur nggak bisa nembus pasar Amerika, hanya si Oasis yang bisa tembus akhirnya. Kadang mereka juga bisa Tapi championship-nya Blur ya kalau di Inggris. Ya, Blur yang menang. Cuman kalau si Oasis lebih ke kadang bukan lebih ke dia bikin dua klip yang berbeda antara UK version sama US version Sampai kan. 3 ada Japan version gitu. Ya, mereka bikin beberapa yang memang sesuai dengan kultur yang ada di negara yang mereka ada beberapa mau band invasi lah. yang ngeinvasi US, dia bikin video klipnya beda gitu. Kayak The Purp juga kan ada UK version, terus ada US version gitu kan. Si video klipnya The Pop juga sama ya. Nah, Lucky Man ya kalau nggak salah. Lucky Man. Atau Lucky Man. Nah, itu kan intinya si Britpop ini kan ujungnya ada di si Oasis lah. Orang pasti lihatnya ya meskipun ada Suede, ada The Pop. Ketika si Oasis bubar, seolah si Britpop juga runtuh gitu. Ya, ketika si Blur jenuh bikin Gorillaz. Ya, ketika si Blur ada konflik gitu kan. Ya, bikinlah dia Gorillaz. Nah, si Oasis juga konflik akhirnya bubar. Nah, seolah keruntuhan musik Inggris. Terus band-band yang lainnya terlalu nyaman jadi ya udah gitu, kita mah udah dapat award atau kita mah sukses segini gitu. Kita mah gini aja lah, cukup lah ya kayak jadi, mungkin seperti itu. Ya, 10 tahun. Ya. 10 tahun masuk ke 2000 tahun 2000 ya. Ya, 2000. Tahun 2000 awal udah agak sering ada terjadi inilah. Ada band ya, mungkin band-band masih ada beberapa yang bikin album gitu. Ya. Cuman
nggak kuat gitu. Nggak sekuat orang yang kayak Oasis lah, misalkan 2009 ya, akhirnya dia bubar kan. Ya. Nah di sana tuh udah mulai Itu ada yang meninggalkan gitu kan. ya Teman-temannya tuh band-bandnya tuh ada yang meninggalkan, ada terlalu nyaman, dia udah Ya, dapat ya. cuman royalti aja gitu, Ya, cuman ya. ada pas lagi trennya aja gitu Ya. kan. Ya, kita juga nggak tahu pas di sana udah tahun 2000 ya. ya Tahun 2000 pertengahan 2000 udah mulai nih. Ya udah akhirnya ke sampai Britpop. Britpop Istilahnya Britpop. udah jayanya eranya Eranya udah habis udah lah. habis. Dan sekarang pun band-band yang dari Inggris yang nggak ada karakter seperti Nggak, zaman-zaman terdahulu Kayak mungkin 2000 ya, 2005 gitu kan, kayak Libertines atau Arctic Monkey gitu. Ketika telinga-telinga atau Muse ya, ketika Ya. telinga-telinga biasa. kolot ya, telinga kolot orang Inggris gitu. Nggak bisa, mungkin ada yang nerima, Ada yang enggak, tapi kalau di US dia ada yang menerima gitu kan. Ya. Cuman ya cukup segitu gitu. ya, Karena ya. terlalu dihajar sama R&B Ya, dari US juga gitu kan. Glastonbury juga sekarang Terus udah ada rock and roll jet atau apalah gitu ya kan. jet Itu yang dari zaman-zaman, Australia juga kan. Jadi ya udah si Inggris juga identitas musiknya udah agak hilang Ya. tuh. Dan si Glastonbury saya terakhir lihat ada siapa malah kan biasa kan parade yang band-band lokal Britania Raya tuh akhirnya diisi sama siapa Jay-Z yang dari Jay-Z yang Amerika lah kan. yang sampai si Richard Ashcroft, shout out to Jay-Z, you are the fool tonight, mate. Nah. Jadi dia ngasih respect, tapi aku nggak tahu sih ngomongin respectnya apa gitu kan. Ya, ya. Maksudnya nggak tahu ngeledek atau apa gitu. Mungkin kan si Glastonbury kan diciptakan untuk Ah, ya Britania Raya udah sekarang rock banget lah, istilahnya udah rock banget gitu. Iya. Ini Sekarang ada rap atau ya maksudnya ada R&B yang Ya. masuk, terus jadi headline. si Itu seni ininya sendiri ya si Glastonbury sendiri udah ya udah nggak jadi ada lah kemurniannya lah gitu ya. komoditas jadi. Akhirnya Bangsa jadi pasar. Bangsa pasar ngejarnya inilah. Nah itu ketika era tuh kita nggak era zaman Era properti. era banget, era kemaluan gitu kan. Ya ketika era nggak bisa kita ulangi lagi. Iya, itu Kan kita hanya bisa bercerita mengenang, aja, bercerita, hanya mengenang. mengenang. Dan mungkin kedepannya kita hanya mengenang dan menikmati aja. Iya. Dan ketika era itu kita nggak akan tahu lagi apakah kembali atau Kejayaan itu akan kembali atau ya udah aja ditelanjang hanya bisa misalnya dikenang. ketika band-band sekarang, band-band maksudnya band-band yang dulu reuni lagi lah, Ya. kayak Led Zeppelin atau Bluetooth apalah gitu kan ya. Ya udah gitu, cuman Tapi dengan udah gaya mereka yang udah tua, yang gitu kan. Ah, Ada udah. band-band barunya terlalu ya mungkin pop Inggrisnya nggak begitu ya. Aku dengar sih kayak yang sekarang kayak di Australia ada DMS gitu kan. Oh, DMS. Itu emang ya oke lah, rada nge-culture gitu ya. Oh, itu tuh Australia DMS. Australia DMS. Oh, saya kira teh Enggak, UK ya? Inggris. Enggak, UK, DMS kan. Terus ada beberapa kayak trampolin gitu kan, terus ada band-band baru yang si istilahnya sampai si Liam juga respect gitu kan. Nah, Iya, itu iya. masih ada roots-nya walaupun Ya. nggak begitu. Nggak begitu, mungkin media juga bukan udah malas ya, udah nggak ngelihat yang seperti itu, mengalihkan ke Soalnya kan di Inggris musik-musik sekarang yang udah bisa diterima sama khalayak umum. ke rap underground, drum and bass, Ya. pop, terus ya mungkin kayak di UK juga, ya kayak di US gitu, kayak musik-musiknya sih selain Sophie Alex Baxter gitu kan, atau Lily Allen yang orang respect gitu. Ya. Yang lainnya mah enggak lah. Yang sekarang ya jadi karena itu Kurang gitu lah sih. ya. Heeh. Nah, kita kan ngobrol aja. Asli, Kita ada sponsor sekarang mah. dia ngobrol tadinya gugurwokan di pinggir jalan deh ya. Pinggir jalan. Kenceng-kenceng takut salah gitu ya. Tapi kita lupa kok. Iya tadi pinggir jalan makanya. Nah, sekarang kita dapat sponsor dari Derby Potato. Derby Potato ini dari Dinan Fauzan. Ini asli enak, ini mah Derby nggak bohong. Potato. Ini diproduksinya langsung dari tangan Dinan sendiri lah. Asli nih. Asli ya, nggak Dipotong gini. Iya. Asli. Iya, potong kentang. Enggak kan dari tangan. Oh. Ini teh kentang atau dari tangan? Dari olahan tangan sendiri. Oh, iya, iya, maksudnya. Jadi ini memang asli tanpa beli yang di Tapi ini restoran. aman ya, dari nggak ada tersangkut klub bola lagi. Nggak ada. Bukan Derby County bikin Bukan. Derby Potato. Ini lebih ke derby yang nggak tahu dari mana ini Oh, iya. idenya gitu ya. Ya kita nah, Oh.
Kalau bahasa Jermannya tong waka ngomong, cobaan heula. Jangan dulu bicara. Coba dulu baru bicara. Aduh, salah nyawekeuna Coba aja. Hah? Gini kan? Bener. Aduh. Wah, terbaik ya, Mbak tuh. Heeh. Nah, Nah, jadi buat menemani kalian nonton film, nonton Netflix, rasa sapi panggang. Ya, asli home industry ya. home industry gimana? Wow. Wow. Ini tuh rasanya tuh seperti potato. Wow. Potato. Ini mah aslinya enaknya. Asli. Empuk, Coba, bener. Cik. Itu rasa Rumput laut. Hah? Rumput laut. Rasa rumput laut. Ini rasa yang Sapi panggang. dulu nggak Yang pernah ada. hilang. Derby potato. Bisa didapat di mana itu? Biar langsung ke. Oh, ini ada kontaknya di Instagramnya Derby underscore potato sama Twitternya Derby underscore potato 21. Ada Instagram ya? Ada. Made in Cimahi. Ada historinya juga, tahu nggak kalian? Oh, Histori iya. tentang golf. Ya kalau ini tentang golf, kalau itu tentang apa? Tentang tenis. Edan. Produksi Jadi, Anda ya. produksi sekalian edukasi. Ini produksi bisa bikin selosin dulu ini. Bisa. Sip plastik ini. Jagoan. Hebat. Asli ini sampai ada knowledge-nya terbaik lah. Enak. Derby potato. Wah. Dari siapa? Dinan ya? Ingam. Jangan ngam. Atur thank you, Nan. Nah, oke lah. Musik Britpop sekarang udah nggak ada Manchester udah kita bahas. Britpop. Terus ke Britpop. Masuknya ke Bandung, Wah, Bandung. Indonesia. Indonesia ya. Mungkin sekitar 90-an ada. Kaosnya kan nggak mengalami gitu. Saya juga baca-baca dari si Irfan. Oh, Irfan Topis. Nggak salah, Om Irfan. Jadi memang itu kan invasinya ke seluruh dunia ya, karena sampai akhirnya masuk ke Indonesia dan Bandung lah. Ya kan, pada masa itu tuh dimana ya kita juga mengadopsi gaya fashionnya, musiknya, apapun lah kita adopsi juga kan dari sana. Ya mungkin sama kayak di Inggris mungkin ya. Ketika mumet tahun 70-an gerombolan, ya. Terus 80-an harus jaim, dan awal 90-an ketika banyak invasi ya, maksudnya dari TV lah, dari teman-teman yang dari luar negeri atau apa, dia mulai terbuka lah informasi. Ya. Anak-anak mudanya mulai rebel gitu. Ini orang ini sesuatu yang baru nih. Betul. Jadi kayak nggak sih ya? Kita masuknya ke ranah si itu ya, ke ranah si pop dan underground gitu kan ya. Udah sebelumnya emang udah edan kan dari zaman rock gitunya, zaman rock gitu kan. Ini kan si Bandung itu kan ya. Ya, dari si Bandung lah. Khususnya Bandung ya, zaman rock emang udah edan gitu. Dari out of the box gitu. Ya, Bandung jadi itu enggak oh itu rock gitu. Pas datang ngeri gitu. Bedanya gitu. Di blend lagi lah sama orang Bandung mah, di explore lagi gitu. Kayak tahun 90-an kan sama kayak di Inggris. Jadi ketika mumet di tahun 60 beres gerombolan, terus 60 dilarang musik bla 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 gitu kan. Akhirnya banyak rebel rock gitu kan. Banyak lagi, terus anak-anak muda harus nurut kakolot gitu. Oh iya, ya kan? Iya. Harus apa sih? Nurut kakolotnya. Harus menuruti orang tua gitu. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Ada TV, ada apa, parabola gitu kan, terus ada masuk teman-teman yang dari luar negeri, buku gitu terus kan, dia referensi baru. Masih dengerin sebenarnya sih TV sih. TV, terus ada beberapa radio juga yang ngasih informasi lah ya di luar tuh. Musiknya rada agak beda yang nggak biasa gitu, yang kita dengar di Indonesia. Nggak rock banget kayak God Bless. Wah, jauh lah kalau The Rollies atau God Bless. God Bless gitu kan. Ya. Ini nggak kayak Slank, nggak kayak Dewa gitu. Ini kan. yang lebih kalem gitu. Ya. Rebel Hill mulai mencari gitu kan, teman-temannya pada mencari gitu kan. Ya itu ketika Rebel ya sama kayak di Inggris lah. Iya. Cuman
Indonesia sama luar negeri itu bedanya hampir 1 dekade mungkin ya, 10 tahun memang, lah ya. 10 tahun Jadi, lebih maju dari luar negeri. dulu baru ke sini. Iya, gitu. iya. Seperti itu sih. Anak-anak mudanya ya itu pengen cari yang baru, pengen cari yang aneh, pengen cari yang baru. Langsung akhirnya ya itu akhirnya tercetuslah ada indie Nah, label, indie, ada underground musik ya itu istilah di Kumin tuh underground gitu kan. ya. Ada punk, ada metal, ada grindcore, ada black metal atau grunge. Nah, kalau di Bandung dulu kan ada acara tuh di Bandung. Itu acara underground tuh ngekumin semua aliran musik. Tapi nggak keras semua gitu, maksudnya nggak keras semua tuh nggak satu genre. ya maksudnya nggak keras kayak punk, punk, grindcore, Tapi ada popnya black juga. metal, terus hardcore, terus grunge gitu kan. Tadi grunge belum disebutnya grunge. Tapi ada dibikin musik-musik yang out of the box pada zamannya, disatuin anak-anak muda tuh. Ya. Ada Britpop ya, dulu kan ada Britpop gitu. Ada Pure Saturday kan. Ya. Terus banyak lah band-band teh, aku tuh lupa lagi band. Ya lah, terus ada yang bawain kayak apa sih? Oh, ada Eta, ini sejaman nggak yang bawa cover Morrissey itu kan? Ya, Eta gitu kan, terus zaman itu di Saparua lah, Ya. di tempat budaya apa sih? Musik underground. Scene Ya, underground. si tempat dulu mah kan si Saparua tempat budaya ya. Iya, tempat pagelaran seni lah pagelaran kayak seni, gitu. asalnya ada tempat olahraga kan, cuman nggak ada pagelaran seni selain wayang atau kabaret dulu mah. Jadi masuknya ke Saparua gitu, musik tuh. Di sana banyak genre underground masuknya. Jadi musik-musik itu sebenarnya masih kum underground gitu. Ya. Padahal ya itu musik-musik bawah tanah maksud. Jadi emang bawah tanah tuh nggak selamanya keras gitu kan. Ya. Ada yang pop, masuknya di labelnya indie. Jadi semuanya hampir semuanya indie sih. Indie label. Kita Ya, makanya itu pun yang udah punya album ya. Ya, Band-band ya, indie ya, gitu. ya. Nah, kan kita suka Britpop sama indies ya nggak sih? Kadang kan kita, wah ya band underground ya. Tapi kan dia bawain indies. Bawain indies atau bawain industrial gitu kan. Atau bawain grunge. Kan underground mah udah. Ya enggak semua itu. Ya dulu zaman pas datangnya ke sini ya zaman-zamannya musik underground. Jadi maksudnya musik underground itu musik bawah tanah lah ketika musik-musik yang tidak ada di pasaran gitu kan, maksudnya yang digotong gitu, digotong gitu di pasaran. Maksudnya tidak ada di pasaran yang musik-musik yang out of the box gitu ya maksudnya. Ya itu musik-musik bawah tanah tuh. Jadi semua dibikin acara. Ya. Ada hip hop juga gitu kan. Ya maksudnya ada rap gitu kan, dibikin acara. Jadi ya itu yang berwarna di Bandung tuh. Nah, sampai sekarang bareng-bareng gitu kan, maksudnya naiknya terus sini kan. Wah, utara ada ambulan nih. Nah, syuting di pinggir jalan, seninya lah. Ini terbaik ya. Sampai lupa lagi. Underground Kan dari underground, jadi dulu mah ke sana gitu. Awal-awalnya sih underground ke sana. Jadi beberapa genre musik gitu, sampai ke ya ada yang bawain The Cure gitu, kayak The Wave bawain The Cure. Itu kan itu masuk di Saparua, acara underground kan ya. Dan jadi kadang ada orang yang emang band underground deh. Ya band underground kan ya gimana genrenya dulu gitu. Kalau kita yang ngomongnya ya band hardcore, ini band grindcore. Underground juga enggak bisa dilabeli harus musik yang keras, enggak juga ya. Betul. Masalahnya kan pas zaman itu musik-musiknya yang musik-musik out of the box gitu, musik-musik yang enggak ada di yang biasa kita dengar lah, kayak ada Plus Plus kayak gitu lah ya. Ini agak beda gitu. Yang bawain Blur atau apa main di acara underground ya. Oke aja. Oke, masalah kan ini musiknya yang aneh. Dia keluar dari bukan musik industri ya. Musik industri kan. Nah, mungkin saya juga dulu sempat dengar ada Bandung itu nggak Bandung juga sih, ada Jakarta juga sama dipengaruhi tentang film Transporting. Ya, itu film yang memang banyak banget sisi negatifnya. Orang tuh padahal ada pesan di akhirnya. Padahal sih filmnya mah sama sih standar ya. Ada pesannya. Cuman yang dilihat itu ya hal-hal buruknya aja yang dilihatnya itu gitu, hal-hal buruk yang memang jadi akhirnya punya dampak yang negatif ke anak muda pada era itu.
era itu yang ya beberapa teman, bukan temen lah, cerita temen yang memang beberapa temennya yang die juga gitu kan. Karena ya apa, narkoba lah pada saat itu kan menawarkan film-film yang wah gimana, terus ya mentah akhirnya ya nggak baik lah buat kehidupan. Terus kan musik-musiknya musik indies gitu. Ya gitu. Ala indiesnya. Jangkis, jangkung ipis. Jangkung ipis gitu. Padahal kalau jangki di sana kan beda arti. Jangki mah di sana ya emang tukang jangki gitu kan. Iya. Kalau di sini ya jangkis Jangkung ipis. Ini udah indies Ya baju segini. gitu kan. Tapi Tapi kudu harus gini gitu, kamu gitu indies. Nah, gitu. Kadang ada sempat ada yang kayak gitulah. Ya mindsetnya seperti itu yang akhirnya memang ketika berbicara 2000 ya itu masa-masa kelam, masa-masa kebangkitan, tapi juga masa kelamnya banyak dan ya nggak baik juga lah gitu ya untuk ditiru lah hal seperti itu gitu. Udah cukup lah masa-masa kadang lihat kelam. Ini si Damon Albarn video klipnya ke gitu kan. Itu kan mudah banget ketika muda tua lihat wah ini si Liam pas roll betet nggak nahan dia bahasanya ya si umiknya di sini gitu. Wah, kan. ya kencang nginumna gitu. Nah, ya mungkin itu dia pura-pura mabuk. Terus si kan Bes bisa. gitu kan. Edan. Ya, Kedek cicing mata molotot gitu. Iya guys dah yang tadi pil tuh happy pill acid LSD ya saya kan nggak happy pills ya. Happy pills yang Happy itunya pills mah. acid kan. Meth LSD gitu ya. Di Inggris ya zaman-zaman itu sebenarnya zaman gitu. Kejamanan zaman segitu, tahun segitu ya segitu. Ya ke Indonesia tahun segitu. Itu tahun 80 ya ke Indonesia. Jadi konsumsinya baru kita tahun 2000-an tuh kayak si US emang edan gitu. US sebenarnya lebih edan sebenarnya US sama, tapi US UK sama, tapi emang UK sih hampir ngeri gitu. Iya. Kalau musik harus pakai acid. Acid ya. Jadi memang LSD. Ya acid lah. Jadi tapi di Bandung juga perkembangan banyak ya. Ya kalau di US kan heroin, meth sama sih sebenarnya kayak si Iggy Pop ya. Iya. Jadi di Bandung juga maksudnya sangat merebak yang akhirnya ya ketika anak muda standar lah anak muda yang rebel terus pengen ada something new setelah mengadopsi musik attitude-nya wah itu kan ya kan bingung saya teh indie itu kan apakah sebuah genre atau apakah kan ada indie ada indies gitu. Nah ya kayak sebenarnya di Indonesia ya di Indonesia ya kalau di luar negeri kayak band Britpop ya disebutnya kan band-band indie. Indie label gitu kan kayak ada beberapa record yang nggak gede gitu kan yang di luar nggak kayak Sony atau Music, apalah gitu record besar gitu ini record indie kayak Creation gitu kan Creation record kecil kayak si lah. Factory Record gitu kan itu Factory Record itu indie band itu indie ya maksudnya independen ya independen jadi dia masih record labelnya di nggak yang besar skupnya mewah besar ya. Nggak skupnya skup gede jadi band-band indie gitu kan kadang kalau di majalah gitu kan indie gitu kan indie S dah kan banyak gitu indie S gitu kan indies indies gitu di sini masuknya indies dah kalau British pop gitu ya kan pop Indonesia atau Britpop ya oke Britpop subgenre gitu kan genre tapi kalau di sini kan kebanyakan budak indies lah. Jalan kan kata budak Britpop sama oge gitu tapi kan aliran musik ya, Britpop berarti gitu kita kan. juga suka salah indies kalau di sini kan ya indies ya dikum kerja itu jadi paling enaknya itu disebutnya indies gitu. Padahal di luar negeri mah indie label gitu ya maksudnya band indie label kayak si Blur sebelum ke Polydor kalau di kita mah seolah indie itu kayak genre kayak band-band ya kayak yang sekarang lah indie senja kopi gitu kan ya indie senja kopi Pirsa Besari lah ya kayak soalnya itu indie gitu kayak Pas Muskas gitu kan ya nggak kayak pencetak golnya itu ya itu seolah apa ya aku masih penasaran sih sebenarnya ini pribadi ya opini pribadi gitu ya itu tuh genre-nya genre seperti saya genre band indie gitu kan opininya tuh kan seolah kayak payung basah gitu payung runtuh gitu kan ya seperti itu kan ya aku nggak tahu sebenarnya pengen ngobrol ke si dia emang nge-labelin dianya genre atau hanya band indie yang dia emang produksi sendiri terus direkodin sendiri atau rekod kecil gitu kan ya kita nggak tahu nanti tapi kadang kalau beberapa aku baca atau ini dia terlalu pede gitu
band indie itu band indie. Akhirnya muncullah band indie. Jadi kebanyakan orang lain yang nggak tahu juga dia semangat tuh. Saya mah anak indie, iya. Indihiang mungkinnya itu mah. Tasikru ya, payung Indihiang gitu kan. Ya maksudnya anak indie Ya dengan tote bag mungkin jadi kesana tuh. Tote bagnya ininya jadi kesannya tuh indie tuh ya apa gitu. Padahal ya indie tuh indie label sebenarnya independen gitu, independen. Di kita mah kan seperti genre. Mungkin ada beberapa band-band yang itu yang dia bikin record sendiri, album sendiri ada gitu. Tapi kesini-sini asa kayak seperti annoying gitu. Rada annoying gitu kadang. Anak indie ya tuh. Lah, anak indie lah. Maksudnya gimana anak indie gitu? Genre gitu atau apa gitu kan ya kalau di kita ngeklaim anak indie sebenarnya indies dia band Britpop gitu kan. Ya, kalau anak indie gitu, kopi senja, kudu puitis gitu, tiis ka cewek gitu, baru banget goreng. Banget lada gitu ya. Ya jadi itu perbedaan inilah ya. Sebenarnya pengen ngobrol oke sih. Ya nanti aku juga udah nggak tahu sebenarnya. Itu pede gitu. Dan saya mah anak indie. Minum cikopi ya, cikopi lahangnya. Gitu ya, air putih lahang. Asli. Jadi memang harus bisa membedakan kalau indie itu genre ya makanya kayak jadi ya misalkan saya anak indie. Oh, indinya kalau yang di Indonesia ya indies. Indies itu ya udah udah kebentuk ya indies itu anak Britpop gitu. Anak Britpop. Indies book gitu, indies. Pokoknya rambut di bob, Brad Anderson, juga Blur, juga Cinnamon Alban gitu kan. Ya, itu udah indies. Juga Siliam gitu yang swagger tenan ya. Rek hujan. Kalau indie. Ya indie gitu kan. Ada alam. Perasaan lagunya folk ya. Rek folk gitu. Atau rek lagu balada lah Iwan Fals Oi kan tong cengeknya balada lah atau dia tak balado ya makanya itu ini mah saya anak balada gitu anak balance gitu kan ya Iwan Fals gitu kan mungkin Bob Dylan lah Ebit GHD Ebit mah rapper ya makanya kayak gitu jadi kita ngobrol udah ngalir dulu lah edan tuh udah 2 jam ini sok nggak ada YouTuber yang kuat ngobrol 2 jam kayak Eca. Kita saking enaknya ngobrol, terus baru hari ini kita dapat ya sesuatu yang baru, view yang seger, yang nggak di studio. Jadi udah nggak ganggu Nggak ada yang ngeganggu meskipun iya kan keganggu. Cuman orang-orang menghargai kita lagi syuting ya. Makanya ya ngobrol, tararik ya. Terus jarancang, ya iya kan. Iya, menyeimbangkan dengan backsound suara-suara di City Light lah. Betul. City Light, Skyla. Oh salah. Sky View. Traffic View. Nah, jadi udah ngebahas tadi tentang kota Manchester. Bahasan awal sih Manchester, masuk ke skena Manchester. Cikal bakal Iwan Fals. Cikal. Masuk ke Britpop, fashionnya seperti apa kita sudah bahas lah. Walaupun kita juga nggak begitu 100% tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa di komen di. Kita cuman pernah ngeliat terus baca gitu terus ngedengerin musiknya jadi buat teman-teman yang lebih tahu kan bisa di komen kita bisa di kolom komentar ini yang betul itu silahkan aja terbuka mau disebut kita so tahu nggak apa-apa ya asal jangan so tempe aja iya ya memang so tahu toh kita belum kesana baru hanya medianya baru media baca buat kalian so tahu nggak so tempe buat kalian juga jangan lupa like comment and subscribe yang kemarin ada email ada pertanyaan nggak ada ya Nggak ada. Salah. Lebaran sih ya kemarin jadi pertanyaan. Ngobrol bareng teman. Oh iya. Jadi Om Aris. Badak liar yang akhirnya jadi ya nggak ada. Ngalir ngidul lah. Sampai yang komen juga bikin apa? Yang komen juga ngalir ngidul. Nah ini aja kangen aja gitu. Cewek banyak sih. Cewek banyak. Om Arisnya hebat. Butterfly kolektor banget. Nah gitu aja mungkin ya pada episode kali ini. Oh iya. Ini juga cuaca dari pagi sampai siang sekarang udah mendung. Dan dari jam 7 sekarang udah sampai jam 3 sore. Edan. Ya, gitu aja. Saya Jebo. Keringet. Saya Sion. Dadah. There's things that I regret.